Selamat pagi adik-adik. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mulai sekolah minggu online. Adik-adik duduk yang manis dengan sikap yang baik. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk istirahat semalam Tuhan. Terima kasih juga untuk satu hari lagi yang boleh kami rasakan Tuhan. Sebentar lagi kami memulai sekolah minggu. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan dari awal hingga akhirnya. Siapkan hati kami Tuhan agar kami dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Amin. Nah adik-adik, kita mau nyanyi lagi nih ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Nyanyi sekali lagi bareng-bareng ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Nah adik-adik, lagu kedua kita mau nyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Nah kita bakal 4 kali nyanyi. Lirik yang pertama tanganmu, lirik yang kedua matamu, lirik yang ketiga mulutmu, dan keempat kakimu. Jangan lupa ya adik-adik ya, kita nyanyi bareng-bareng. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang mata ya. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Sekarang mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Terakhir kaki ya. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu.
selamat hari Minggu. Wah, seneng banget Cireni bisa ketemu kalian walaupun secara virtual ya. Semoga kalian tetap sehat ya. Mama, papa tetap sehat ya. Terima kasih sudah mendampingi anak-anak dalam mengikuti kebaktian sekolah minggu. Makasih ya Kak Gina, tadi juga sudah memimpin pujian. Keren banget. Oke, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapa di surga. Terima kasih untuk hari baru ini, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan kami dapat merasakan udara pagi yang segar. Tuhan, kami sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong buka telinga kami, buka hati kami, dan juga buka mata kami, sehingga kami dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku sebal banget. Hari ini ulanganku cuma dapat 6. Tapi aku takut dimarahin mama. Soalnya pas lagi aku disuruh belajar, aku main game aja. Aku tidur-tiduran doang. Gimana dong? Ini ulanganku gimana? Apa aku sembunyiin aja ya ulangannya ya? Bilang aja ulangannya gak jadi. Mumpung mama gak tahu, papa gak tahu. Kayaknya gitu aja deh. Tapi aku sembunyiin di mana ya ulangannya ya? Allah, pusing. Iya, di bawah tempat tidurku saja. Pasti mama gak tahu. Itu kenapa si Rina ngomong sendiri? Sibuk sendiri, panik sendiri. Pasti ada apa-apa nih. Ngomongin soal ulangan lagi. Ada apa ya? Sampai bilang mau disembunyiin di bawah tempat tidur. Kita panggil yuk. Rina, Rin, sini. Cireni mau ngomong sebentar, bentar aja. Sini, ada apa? Ayo, sini. Ada apa Cireni? Enggak, Cireni mau nanya sama kamu. Tadi kamu gelisah banget. Ada apa sayang? Itu Cireni, nilai ulanganku dapat 6. Terus? Kenapa gelisah? Itu kan berarti kamu tidak menguasai ulangannya ya? Atau emang susah sekali ulangannya? Sampai kamu panik begitu? Itu Cireni, aku disuruh belajar pas kemarin ulangan sama mama. Ternyata aku main game terus males-malesan. Pas lagi mau belajar udah ngantuk. Aku ketiduran. Pagi-pagi aku cuma baca sedikit. Terus ada yang gak bisa aku mengerti. Oh begitu? Iya Cireni.
kamu mau ngapain sama kertas ulangannya? Jadi dengar. Aduh, jangan kasih tahu Mama. Loh, gimana nggak dengar? Orang suaramu kenceng banget kok. Kenapa? Aku malu. Iya, kenapa? Ulanganku mau aku sembunyiin di bawah tempat tidur. Jadi kamu menyembunyikan dari Mama. Nanti kalau ketahuan gimana? Ya Cireni jangan ngomong. Loh, Cireni mah gak akan ngomong. Tapi ada yang lihat loh. Siapa Cireni? Tadi kan kita udah nyanyi masukin dia. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Oh iya. Mata Tuhan melihat kan. Terus aku kepikiran tadi mau ngomong sama Mama kalau ulangannya tidak jadi, Ci. Tuh kan. Terus gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Daripada aku dimarahin. No, nggak boleh begitu. Yuk, dengerin Cireni cerita. Adik-adik yang di rumah, yuk sama-sama kita dengerin cerita ya. Rina, kamu tahu nggak? Waktu dulu ada juga loh orang-orang yang saking takutnya akan sesuatu kebenaran, dia berdusta. Siapa Cireni? Dustanya gede kecil, bohongnya gede-kecil. Bohong tuh nggak ada kecil gede, semua sama. Kalau udah bohong ya bohong. Siapa cucu ini? Makanya dengerin dulu. Nah, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, terus akhirnya diturunkan dari kayu salib, dia dikuburkan sama seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Nah, ada nih orang-orang yang takut. Niki, kamu tahu para ahli-ahli Taurat, orang-orang agama yang pintar-pintar itu tuh yang menyuruh menyalibkan Tuhan Yesus, mereka takut. Takutnya kenapa? Karena mereka mendengar kalau dalam 3 hari Tuhan Yesus akan bangkit lagi. Ya, mereka tidak mau tuh kalau mereka disudutkan nantinya. Kalau Yesus benar-benar anak Allah. Loh, kan pada Tuhan Yesus bangkit. Iya, makanya mereka menyusun rencana. Mereka datang tuh ke Pilatus. Mereka minta kubur Yesus dijaga. Oh, segitunya. Iya, mereka minta dijaga sama prajurit-prajurit. Dan dikabulin sama Pilatus. Ternyata walaupun kubur Yesus dijaga, gak ada yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan kalau dia sudah berkehendak. Tahu nggak? Kubur Yesus yang ditutupin batu yang besar itu terguling. Dan para prajurit ketakutan. Wah, gitu ya? Jadi, mereka yang melihat keadaan kubur Yesus terguling, langsung lari, para prajurit itu lari. Dia bilang melaporkan, Tuhan Yesusnya tidak ada, kuburnya terbuka, gimana ini? Akhirnya, gimana itu Ci? Iya, akhirnya para ahli-ahli Taurat, orang Farisi berkata, dah bilang aja, Tuhan Yesusnya hilang, Tuhan Yesusnya dicuri. Ih, kok gitu? Nah, tapi ternyata suatu kebohongan suatu ketika pasti akan tercium. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya kepada murid-muridnya. Wah, itu ya Ci. Jadi nggak boleh tuh kita bohong, karena Tuhan melihat. Kalau bohong, pasti ada hukumannya. Tuh Rina, makanya kamu kan bilang kalau ulangan kamu jelek kan, cuma dapat 6 karena Rina nggak belajar.
Terus jangan main bilang katanya dia gak jadi ulangan atau bagaimana, atau kamu gimana, hilang atau gimana, gak boleh. Tapi aku takut, Ci. Kamu harus berani hadapi. Karena kalau kamu berani menghadapi kesalahan kamu, Tuhan Yesus makin sayang sama kamu. Tuhan Yesus gak mau anak Tuhan Yesus tuh berbohong. Karena berbohong itu dosa. Apa, Rina? Berbohong itu apa? Dosa. Oke nih, kayak gitu. Aku mau ngomong sama Mama nih. Aku mau minta maaf. Nah, itu lebih baik. Iya daripada aku nanti diomelin lebih gede. Mending aku ngomong dulu sama Mama. Kamu ngakuin, bilang, "Mah, maaf, aku karena nggak belajar, jadi nilaiku jelek." Oke, Rina? Iya. Dan Cici tau nggak? Karena aku mengambil pikiran aku akan mengaku sama Mama, kok hatiku tenang ya? Aku jadi nggak pusing lagi. Ya iyalah, emang berbohong itu nggak pusing? Pusing tahu? Pertama, Tuhan ngehukum kamu nantinya. Terus kalau ketahuan, tambah lebih ruwet lagi, Mama lebih marah. Oke, aku nggak akan bohong lagi. Teman-teman, ingat ya, kita nggak boleh berbohong. Karena berbohong itu dosa. Tuhan nggak suka. Oke. Ci. Ada ayat hafalan nggak, Ci? Ada. Ayat hafalannya gampang. Kamu kan udah belajar 10 hukum Tuhan yang di kitab Keluaran. Ayo, siapa yang ingat? Ada salah satunya di hukum keberapa? Hukum ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta kepada sesamamu. Ada di mana tuh, Ci? Ayat hafalannya diambil dari Keluaran 20. Keluaran 20 ayatnya yang ke-16. Coba Rina ulangin. Keluaran 20 ayat 16. Hafal nggak? Hafal dong, Ci. Aku kan sudah hafal tuh, disuruh ngapalin sama Cici sekolah minggu. Terus sama Ciri ini juga disuruh ngapalin kan? Ya iyalah, harus. Itu kan 10 hukum Taurat. Kamu harus hafal. Coba sebutin, Rina. Apa bunyinya? Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Betul. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ingat ya, Keluaran 20 ayat 16. Oke? Seperti biasa. Gimana, Rin? Seperti biasa, kirimkan video teman-teman semua ke grup kelas masing-masing. Dadah, aku mau pulang dulu. Aku mau ngomong sama Mama kalau nilaiku jelek, biarpun aku dimarahin. Tapi nggak apa-apa lah. Aku suka cita karena aku tidak jadi berbohong. Aduh, untung Ciri ngingetin. Untung Tuhan ngingetin. Makasih. Dadah. Sampai ketemu minggu depan. Ntar dulu. Jangan bilang ngucapkan dadah dulu. Doanya belum. Oh iya, aku lupa. Ya teman-teman, kita berdoa. Berdoa ya, sama-sama ya. Rina yang pimpin ya. Oke. Teman-teman, kita berdoa. Yo, lipat tangannya, Rina. Ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, maafkan jika kami masih sering melakukan dosa dengan berbohong, baik kepada Mama Papa. Tuhan, saat ini kami tidak berjanji tidak mau berbohong lagi. Terima kasih Tuhan,
atas firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami semua. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, sekarang kami menutup firman pada pagi hari ini di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah. Dadah. Ayo Rina bilang dadah. Dadah. Sekarang kau ngomong dadah, 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 dadah. Sampai ketemu. Bye. Adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Adik-adik boleh siapin persembahannya. Nanti setelah persembahan kita akan doa persembahan sekaligus kita doa penutup untuk sekolah minggu online ini ya. Persembahan kita diiringi sama lagu bersyukur, bersyukur. Nih bareng-bareng ya adik-adik. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Nah adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan sekaligus kita mau doa penutup ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan saat ini Tuhan. Memang nilainya tidak besar Tuhan, tapi kami mengucap syukur Tuhan melalui persembahan ini untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan dari Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, sekolah minggu online ini sudah selesai. Kiranya Tuhan, apa yang kami semua dapat dari sekolah minggu ini Tuhan, untuk setiap kebaikannya boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa lagi adik-adik.